Baik smartphone mantan flagship tapi sudah berumur lumayan tua, atau smartphone mid-range tapi baru berumur 1 tahun. Mari kita bandingkan. Oke, di video perbandingan kali ini, kita akan membandingkan dua buah smartphone yang sebelumnya sudah pernah direview di channel ini. Untuk smartphone mantan flagship yang akan dibandingkan kali ini adalah Google Pixel 3, yang mana smartphone ini merupakan mantan flagship pada tahun 2018 dengan smartphone mid-range tahun lalu dari Realme, yaitu Realme 8, yang mana smartphone ini baru dirilis tahun 2021 kemarin. Oke, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita ke video perbandingan antara Realme 8 melawan Pixel 3. Dari segi desain, smartphone ini memiliki perbedaan yang sangat mencolok, dan untuk segi desain, menurut saya Realme 8 mempunyai desain yang lebih fresh dibandingkan dengan Pixel 3, dengan desain layar punch hole dan bagian belakang yang sudah menggunakan grade sewarna dengan ditambah tagline Dare to Live sehingga terlihat lebih mencolok dibandingkan dengan Pixel 3 yang lebih minimalis dengan adanya dua aksen glossy dan frost di bagian belakang. Untuk build quality, Pixel 3 ini lebih unggul dari Realme 8. Pixel 3 ini sudah menggunakan frame aluminium dengan bagian depan belakang, sudah menggunakan kaca Corning Gorilla Glass 5 yang membuat Pixel 3 ini terasa lebih solid saat digenggam jika dibandingkan dengan Realme 8 yang masih menggunakan bahan polikarbonat untuk bagian frame dan bagian belakang dari smartphone ini. Dan dari segi ukuran, Pixel 3 ini memiliki ukuran yang lebih kompak dibandingkan dengan Realme 8. Untuk penggunaan satu tangan, Pixel 3 ini lebih mudah untuk dioperasikan menggunakan satu tangan dibandingkan dengan Realme 8. Namun untuk penggunaan gaming, smartphone dengan layar yang besar di Realme 8 terasa lebih nyaman untuk keperluan tersebut. Dalam hal desain, sebenarnya sangat subjektif sekali tergantung preferensi masing-masing. Namun jika harus memilih, saya lebih memilih desain dari Realme 8 dibandingkan dengan Pixel 3. Selanjutnya untuk urusan display, Pixel 3 menggunakan layar dengan panel POLED HDR dengan resolusi Full HD+, aspek rasio 18:9, dan bentang layar sebesar 5,5 inci. Sedangkan Realme 8 menggunakan layar Super AMOLED dengan resolusi Full HD+, aspek rasio 20:9, dan bentang layar sebesar 6,4 inci. Dari segi desain layar, Realme 8 lebih unggul dibandingkan dengan Pixel 3 karena ukuran layarnya lebih besar dan sudah menggunakan desain layar punch hole, jadi terlihat lebih fresh dibandingkan dengan Pixel 3 yang masih menggunakan layar dengan jidat dan dagu yang tebal. Untuk urusan display, saya rasa Realme 8 masih lebih unggul dibandingkan dengan Pixel 3. Kedua smartphone ini mempunyai chipset yang berbeda. Realme 8 menggunakan chipset dari MediaTek, yaitu Helio G95 dengan RAM 8GB, sedangkan Pixel 3 menggunakan chipset dari Snapdragon, yaitu Snapdragon 845 dengan RAM 4GB. Dari segi fabrikasi, kedua chipset ini sama-sama menggunakan fabrikasi 12 nanometer, dan untuk GPU, Snapdragon 845 menggunakan GPU Adreno 630, sedangkan untuk Helio G95 menggunakan GPU Mali G76 MC4. Dari pengujian yang telah dilakukan menggunakan software Geekbench 5, performa dari MediaTek Helio G95 ini lebih unggul untuk di single core performance dibandingkan dengan Snapdragon 845 dengan selisih skor yang tidak terlampau jauh. Namun dari segi multi-core performance, Snapdragon 845 sedikit lebih unggul dari Helio G95. Di sini untuk menguji performa dalam bermain game pertama yang saya gunakan adalah Genshin Impact. Kedua smartphone ini saya jalankan pada settingan medium dengan frame rate 60 fps, dan hasilnya performa dari Realme 8 ini lebih stabil jika dibandingkan dengan Pixel 3. Untuk bermain game 30 menit, Realme 8 masih menjalankan game Genshin Impact dengan frame rate yang cukup stabil dan dengan suhu yang tidak terlalu panas, sedangkan pada Pixel 3, setelah bermain game selama 30 menit, frame rate dari Pixel 3 ini menjadi menurun dengan suhu smartphone yang cukup panas. Untuk game kedua, yaitu Mobile Legends yang dijalankan pada frame rate high dengan grafik ultra. Kedua smartphone ini dapat menjalankan game Mobile Legends dengan cukup baik dengan suhu hangat saja. Dan untuk penggunaan sehari-hari seperti sosial media dan nonton YouTube, kedua smartphone ini masih sangat nyaman untuk digunakan. Untuk urusan performa, saya rasa pemenangnya adalah Realme 8. Untuk urusan software yang digunakan, kedua smartphone ini sama-sama sudah menggunakan Android 12 dengan UI yang berbeda. Realme 8 menggunakan custom UI Realme 3.0, sedangkan Pixel 3 menggunakan UI Android 12 stock. Kedua UI ini memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Kelebihan dari Realme UI 3.0 ini adalah keleluasan untuk mengkustomisasi UI dengan preferensi masing-masing seperti merubah font, tema, dan lain sebagainya.
Dan kelebihan dari UI Android stock ini adalah tampilannya yang clean dan lebih terlihat minimalis dibandingkan dengan custom UI seperti hanya Realme UI. Kembali lagi, untuk urusan UI yang digunakan ini kembali ke selera masing-masing. Namun bagi saya lebih suka tampilan dari stok Android karena tampilannya yang clean dan lebih terlihat minimalis. Pixel 3 dan Realme 8 ini memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri dari segi audio. Hal yang menurut saya merupakan poin lebih dari Realme 8 dibandingkan dengan Pixel 3 adalah audio jack. Realme 8 masih mempunyai headphone jack yang berada pada bagian bawah smartphone, sedangkan Pixel 3 menghilangkan audio jack sejak seri Pixel 3 ini. Jika kalian merupakan pengguna headset berkabel, menggunakan Pixel 3 ini menjadi cukup merepotkan karena kalian harus mencari adapter tambahan dari Type-C ke audio jack. Namun untuk urusan kualitas speaker, Google Pixel 3 ini lebih unggul dibandingkan dengan Realme 8. Pixel 3 ini sudah menggunakan stereo speaker yang menghadap ke depan, sedangkan Realme 8 ini masih menggunakan single speaker yang menghadap ke bagian bawah. Untuk kualitas suara juga, Pixel 3 ini jauh lebih berisi dengan bass yang lebih berisi jika dibandingkan dengan Realme 8. Saya rasa untuk audio, smartphone ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun saya lebih pilih Pixel 3 karena sudah menggunakan speaker yang lebih baik dibandingkan dengan Realme 8. Untuk urusan kamera belakang, Realme 8 ini menggunakan setup 4 kamera dengan sensor Sony IMX682 dan konfigurasi kamera utama beresolusi 64 megapiksel, kamera ultrawide beresolusi 8 megapiksel, dan kamera makro dan depth beresolusi 2 megapiksel dan dapat merekam video pada resolusi 4K 30 fps. Sedangkan untuk Pixel 3 ini hanya menggunakan satu kamera belakang dengan sensor Sony IMX363 dengan konfigurasi hanya satu kamera saja pada kamera belakang beresolusi 12,2 megapiksel dan dapat merekam video maksimal pada resolusi sama-sama di 4K 30 fps. Untuk hasil foto kamera belakang dari Pixel 3 mempunyai detail yang lebih tajam dibandingkan dengan Realme 8. Untuk segi warna dari Realme 8 terlihat lebih ditingkatkan dari warna aslinya dibandingkan dengan Pixel 3 yang mempunyai warna yang lebih natural. Untuk dynamic range, kedua smartphone ini dapat menangkap foto dengan dynamic range yang cukup baik. Dan untuk hasil night mode, hasil dari Pixel 3 terlihat cukup lebih terang dari kondisi aslinya, sedangkan Realme 8 terlihat lebih mendekati kondisi aslinya. Untuk kamera depan, Pixel 3 menggunakan dua kamera dengan konfigurasi kamera wide beresolusi 8 megapiksel f1.8 dan kamera ultrawide beresolusi 8 megapiksel f2.2. Sedangkan Realme 8 menggunakan kamera depan dengan resolusi 16 megapiksel f2.5. Hasil kamera dari Realme 8 ini memiliki skin tone yang sedikit lebih baik dibandingkan dengan Pixel 3 yang terlihat apa adanya. Inilah hasil perekaman video dari kamera depan Realme 8 dan Pixel 3. Untuk hasil videonya seperti ini. Dan untuk audio dari Pixel 3 hasilnya seperti ini. Sedangkan untuk hasil audio dari Realme 8 seperti ini. Dimulai dari fitur keamanan, Pixel 3 menggunakan fingerprint yang ada di bagian belakang dan tidak ada fitur face unlock
di Google Pixel 3 ini. Sedangkan Realme 8 lebih unggul dengan sistem fingerprint yang ada di bawah layar, ditambah juga dengan adanya opsi Face Unlock di Realme 8 ini. Selain dari fitur keamanan, fitur lainnya seperti NFC juga tersedia di kedua smartphone ini. Namun, salah satu fitur yang menjadi kelebihan dari Realme 8 yaitu masih menggunakan triple slot dual SIM dan SD card, sedangkan Pixel 3 masih menggunakan satu slot SIM card dan tidak bisa menambahkan lagi SD card. Menurut saya, dari segi fitur yang ditawarkan, Realme 8 lebih unggul dibandingkan dengan Pixel 3. Dari segi baterai, Realme 8 jauh lebih unggul dibandingkan Pixel 3. Misalkan dari ukuran baterai, Realme 8 mempunyai kapasitas baterai 5000 mAh, yang dimana kapasitas tersebut hampir 2 kali lipat dari baterai Pixel 3 yang hanya 2915 mAh saja. Dari segi pengisian juga, Realme 8 lebih unggul dengan pengisian 30 Watt fast charging, sedangkan Pixel 3 dapat melakukan pengisian fast charging di 18 Watt saja. Sebagai gambaran, untuk menjalankan game Genshin Impact selama 30 menit, Realme 8 menghabiskan baterai sebanyak 12%, sedangkan Pixel 3 menghabiskan 25%. Dan untuk penggunaan kasual seperti sosial media, nonton YouTube, dan gaming sesekali, Realme 8 sanggup bertahan dari pagi sampai malam hari, sedangkan Pixel 3 harus di-charge pada sore hari dengan skenario penggunaan tersebut. Untuk ketahanan baterai, Realme 8 jauh lebih baik dibandingkan Pixel 3. Untuk software update, Realme 8 ini masih disupport oleh Realme dan masih sering mendapatkan update, baik itu update software maupun security patch. Berbeda dengan Google Pixel 3 yang sudah tidak akan lagi mendapatkan software update karena sudah rilis sekitar 4 tahun lalu. Kemungkinan untuk Google Pixel 3 sudah tidak akan lagi mendapatkan update software dari Google. Itulah perbandingan antara Realme 8 dengan Pixel 3. Menurut saya, dari perbandingan di atas, untuk penggunaan jangka panjang, saya rasa Realme 8 lebih cocok untuk dijadikan daily driver dengan pertimbangan performa gaming yang lebih baik, desain yang lebih bagus, dan baterai jauh lebih awet. Namun, jika kalian mencari smartphone compact, UI stok Android, dan kamera yang cukup bagus, saya rasa Pixel 3 masih dapat digunakan untuk 1-2 tahun ke depan. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like video ini dan subscribe untuk mendapatkan update video terbaru dari channel ini. Sekian dari saya, sampai jumpa kembali di video berikutnya.